Tidak hanya di Toraja Utara, sejumlah pejabat di antaranya para menteri juga dan gubernur terungkap telah mendapatkan dosis ketiga dari percakapan saat itu dengan Presiden Joko Widodo. Saat Presiden Jokowi menanyakan soal ini. Apakah benar sejumlah pejabat telah mendapatkan booster atau dosis ketiga vaksin COVID-19? Lalu bagaimana memastikan bahwa booster prioritas saat ini hanya bisa diterima oleh tenaga kesehatan? Kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam Pak Alex. Ya, selamat malam. Iya, tidak hanya di Toraja Utara, ini pada saat Pak Jokowi mengunjungi ibu kota negara di Kalimantan Timur yang baru, ada sejumlah juga pejabat, menteri dan gubernur Kaltim pada waktu itu yang menyatakan sudah dosis ketiga. Nah, saya ingin bertanya Pak, terkait dengan dosis ketiga ini, sepengetahuan saya baru hanya nakes tenaga kesehatan, belum yang lain. Saya ingin konfirmasi dulu soal itu. Benar demikian Pak? Ya, kalau kita merujuk kepada surat edaran dari Dirjen P2P Kemenkes, maka sebenarnya yang mendapatkan booster itu adalah tenaga kesehatan. Tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah karena tenaga kesehatan itu berhadapan dengan resiko untuk terinfeksi. Dan terinfeksi itu juga berisiko juga untuk mendapatkan yang risiko dengan varian yang baru. Jadi ini menjadi dasar pemikiran. Kalau kita melihat dari sisi regulasi. Tapi kalau kita melihat dari sisi akademis, bahwa vaksinasi booster itu suatu istilah, bukan istilah pada masa kini saja. Ya. Zaman dulu juga dengan pemberian cacar, polio, dan segala macam, itu juga ada namanya booster, penguatan. Dan itu diberikan kepada masyarakat yang sudah mendapat DPT 1, DPT 2, DPT 3 misalnya, pada imunisasi dasar. Jadi istilah booster itu adalah istilah yang baku di dalam vaksinasi, dan demikian juga kalau kita melihat ada pekan imunisasi di Indonesia, itu sudah hal yang sudah lazim. Tetapi karena ini adalah dalam situasi pandemi, dan pemerintah mengatur untuk supply, dan kemudian mengatur kelompok-kelompok masyarakat yang harus mendapat prioritas, maka kita harus memang berdasarkan dengan aturan yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan lah yang paling paham siapa yang menjadi sasaran-sasaran untuk mendapatkan booster tersebut. Dan sementara ini masih nakes ya Pak Alex? Sekarang ini masih nakes. Dan kemudian yang terakhir mungkin juga yang harus kita sampaikan, di samping kita memberikan regulasi dan mengadakan surat edaran, tentu narasi-narasi ini juga harus bisa dipahami sampai ke daerah end user. Ya. Jadi siapa kelompok risiko itu harus bisa didefinisikan. Memang nakes kelompok berisiko. Pasti. Tapi kalau hanya kelompok berisiko garis bawah, tanda petik, banyak juga yang kelompok berisiko yang tidak nakes. Jadi oleh karena itu memang dalam hal ini tentu narasi ini yang harus bisa dipahami. Iya. Tentu bisa dipahami di Jakarta, belum tentu bisa dipahami misalnya di Toraja Utara. Mungkin mereka hanya berpikir karena kelompok risiko ya, kelompok risiko. Tapi tetap saja ini tidak sesuai dengan aturan. Tapi kok pertanyaan begini Pak, terungkap ya atas percakapan bahwa sejumlah menteri dan juga gubernur di Kalimantan Timur sudah mendapatkan dosis ketiga. Ada juga informasi di Toraja Utara, sejumlah pejabat di sana dari pihak polisian dan juga dari Pemkab ya, itu juga mendapatkan dosis ketiga. Kok bisa Pak? Jadi artinya kalau kita lihat kalaupun misalnya ada percakapan itu, artinya percakapan itu percakapan yang jujur saya lihat ya, karena tidak ada sembunyi-sembunyi. Artinya mereka mengakui bahwa mereka mendapat suntikan ketiga. Ya, meskipun videonya dihapus sih Pak setelah itu. Tapi persoalannya adalah apakah memang dipahami bahwa suntikan ketiga itu adalah booster untuk memang nakes yang berisiko. Jadi memang kembali lagi kita memang bagaimana menarasikan surat edaran tersebut dan kemudian memberikan advokasi terus-menerus kepada mereka yang ada di daerah supaya bisa memahami bagaimana ritme dan dinamika. Oke. Pertanyaannya berarti gini Pak, kalau seandainya bisa, Pak Alex, artinya bahwa ada mekanisme bagi para pejabat misalnya di daerah manapun juga untuk bisa mendapatkan dosis ketiga vaksin, walaupun bukan diprioritaskan atau belum disediakan, belum dipersilakan.
kalau saya baca surat edaran nomor HK.02.01/1919/2021, Ya. di situ dengan tegas, kalau kita baca dengan cermat ya, secara cermat, maka itu hanya diprioritaskan kepada nakes. Oke. Tapi persoalannya kalau misalnya itu dibaca dalam arti kelompok risiko, itu mungkin akan memberikan tafsiran yang berbeda. Oke. Makanya saya katakan surat edaran itu yang penting adalah bagaimana kita bisa membaca secara cermat. Ya, ya, ya. Sehingga kita mengetahui apa goalnya. Ya, Dan meskipun kita kalau ketahui beresiko juga kan banyak bahwa- juga Pak. Guru beresiko karena mulai PTM sebentar lagi. Pembelajaran tatap muka. Pedagang pasar juga beresiko. Begitu Pak ya? Ya, jadi sebenarnya pemerintah juga merencanakan akan memberikan juga dosis tambahan pada tahun-tahun yang akan datang. Itu pasti sudah direncanakan. Karena dalam perencanaan itu pasti akan melibatkan SDM, melibatkan logistik, melibatkan anggaran, pasti akan ada. Tapi masalahnya sekarang kan regulasi yang sudah disiapkan dan kemudian sasarannya dan kemudian prioritasnya apa yang sedang dikerjakan. Karena yang namanya booster ini adalah untuk memperkuat imunitas yang sudah ada terhadap infeksi yang baru. Oke. Jadi bukan menghindari infeksi. Ya. Semua orang bisa terinfeksi, tapi justru proteksinya yang berbeda. Ketika Itu kena yang maka harus- tidak parah begitu Pak ya? Walaupun penularan tetap terjadi mungkin. Ya, sama seperti di Kudus kan. Kalau kita lihat di Kudus penularan begitu hebat, Ya. tetapi mortality tidak seperti yang kita bayangkan. Oke. Kenapa? Karena nakes di Kudus semua sudah divaksinasi. Ya. Oleh karena itu memang kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyiapkan vaksin. Ya, tingkat kematiannya rendah di sana. Betul. Ya. Pak Alex, saya ingin konfirmasi Pak, bahwa saya mendengar informasi untuk terkait dengan dosis ketiga ini. Pemerintah kembali membuka opsi vaksin gotong royong. Benar demikian? Ya, vaksin gotong royong tidak semata-mata untuk Ya, hanya... artinya bisa, dosis ketiga. mohon maaf Pak, saya jelaskan dulu karena tidak semua publik mengetahui vaksin gotong royong. Artinya setiap individu bisa membeli secara langsung, mungkin di apotik, mungkin dimanapun untuk dosis ketiga. Ya, sampai saat ini bahwa pemerintah masih tetap memberlakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa vaksin itu semua adalah tanggung jawab negara. Aha. Jadi dalam rangka untuk melakukan vaksinasi secara menyeluruh, bahwa warga negara itu adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga itu sudah disiapkan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa ada orang-orang tertentu yang memang membutuhkan vaksin dalam waktu yang cepat dan tepat oleh karena perjalanan bisnis, karena studi, atau karena hubungan-hubungan bidang ekonomi, budaya, yang membutuhkan memang persyaratan-persyaratan yang harus memang didapatkan dalam waktu yang begitu singkat. Sehingga artinya ini juga memberikan ruang dan peluang kepada mereka, misalnya yang banyak terlibat di dalam pertukaran bisnis, teknologi, sebagaimana yang disampaikan oleh Kadin, ya, yang banyak berperan. Sehingga artinya ini memang harus dipikirkan oleh pemerintah juga untuk bisa mengakomodirnya. Oke. Tapi tidak mengurangi jatah ataupun alokasi untuk rakyat, untuk warga negara yang memang membutuhkannya. Karena prioritas memang seluruh bangsa Indonesia itu harus menjadi tanggung jawab negara, kehadiran negara untuk melindunginya. Walaupun melindungi itu dalam bentuk melindungi secara imunitas dan kemudian tertular dari infeksi. Saya membaca tone dari Pak Alex, artinya opsi ini wajar untuk dibuka meskipun jangan sampai menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan vaksin pada mereka-mereka yang papa. Ya, artinya no one left behind. Jadi seluruh warga negara itu harus mendapatkan alokasi yang sudah disiapkan pemerintah. Termasuk tadi siang kita melaksanakan webinar untuk disability people, di mana itu dibuka oleh Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Garib Warsito, mengarahkan bahwa disability juga harus bagian dari pelayanan kita. Disability people juga harus menjadi bagian untuk bisa dirawat di isoter, termasuk juga vaksinasi, termasuk juga untuk mendapatkan 3T dan bagaimana juga melaksanakan 3M. Ya, meskipun begini Pak, ada pertanyaan begini Pak Alex. Kalau seandainya vaksin gotong royong, vaksin yang individu itu yang bisa membayar, saya bisa membeli misalnya di apotek dan lain sebagainya. Ini berlaku hukum rimba. Yang kuat akan menang. Dalam artian begini, yang punya uang mereka akan membayar semua. Dan bisa jadi kemudian vaksin-vaksin itu langka untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Mungkinkah itu terjadi? Sepanjang regulasinya kuat
di dalam hal supply dan demand dan juga di dalam melihat di mana harga distribusi dan mana harga pelayanan, tentu ini tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah bahwa mereka yang membutuhkan, misalnya karena berpergian untuk ziarah rohani, wisata rohani, harus memerlukan vaksin dalam waktu yang singkat, tentu dia bisa mendapatkannya. Dan untuk itu memang pemerintah dengan strong leadership dan kemudian dengan komitmen yang baik tentu harus bisa mengatur bagaimana regulasi harga pelayanan, bagaimana regulasi harga vaksin itu sendiri. Sepanjang ini bisa diatur, saya kira itu akan bisa terjadi. Buktinya pemerintah bisa mengatur harga Pertamax kan. Harga Pertamax di Medan dengan di Denpasar juga sama. Kenapa vaksin nggak bisa diatur? Karena artinya kemampuan pemerintah kita akan percaya bahwa ini akan bisa diatur. Tapi untuk sementara ini memang di dalam kita menanggulangi COVID-19 adalah kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan vaksinasi sebagai salah satu pilar yang sudah diarahkan Bapak Presiden untuk bisa dilaksanakan sampai ke desa-desa, kampung-kampung maupun di dusun. Meskipun BBM dengan vaksin mungkin agak berbeda kalau menurut saya Pak. Setidaknya karena ada ketersediaan vaksin yang jauh lebih langka ketimbang BBM. Tapi saya ingin tanya terakhir saya Pak, singkat Pak. Kalau seandainya dosis pertama dan dosis kedua sudah diberikan kepada mayoritas warga katakanlah di Pulau Jawa dan Bali misalnya, dan juga sebagian wilayah di Indonesia, berapa lama dosis itu akan bertahan? Apakah 6 bulan, setahun, atau lebih dari itu? Atau harus ada memang booster atau dosis ketiga? Ya, kita punya komite ahli untuk vaksinasi yang disebut dengan ITAGI. Dan kita juga punya komite yang untuk mengurusi tentang persediaan vaksin melalui Bio Farma. Tentu ini akan mendiskusikan bagaimana roadmap untuk vaksinasi yang dinamikanya memang luar biasa. Kenapa dinamikanya luar biasa? Karena strain baru, varian baru itu juga tidak terprediksi. Artinya sepanjang ada varian baru, itu kita harus mampu menyiapkan amunisi-amunisi baru. Itu buktinya pemerintah hadir. Tapi kalau kita tetap dengan amunisi lama sementara musuhnya musuh baru, ini nanti yang kita ketinggalan. Jadi oleh karena itu, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita harus mendukung, karena ini menjadi peran kita bersama dan tugas kita bersama. Buktinya PPKM darurat, PPKM level 4 berhasil melandaikan seluruh parameter-parameter yang dibuat secara konsisten, termasuk kematian, kesakitan, dan penularan. Tentu ini bagaimana kita bisa bekerja sama, demikian juga dengan vaksin. Vaksin ini adalah amunisi kita untuk bisa memperkuat imunitas, memberikan proteksi kepada seluruh masyarakat tanpa memandang apakah dia di kota, di desa, di dusun, ataupun di metropolitan. Baik, tinggal pelaksanaan nanti kita cermati sama-sama, mudah-mudahan bisa merata dan adil, dan juga dosis ketiga yang untuk nakes, dan juga mungkin nanti untuk yang lain bisa diberikan juga, tapi juga dengan prinsip pemerataan dan keadilan. Terima kasih Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Alex, sehat selalu. Selamat malam.